Nabi mengatakan innamal a'malu binniyah. Segala perbuatan manusia, aktivitas manusia itu akan mendatangkan pahala dari Allah ataukah tidak, semua berpulang dari niat, semua berpulang dari bawaif, dari motivasi, semua berpulang dari iradat, yaitu kehendak manusia. Apabila yang memotivasi perbuatan atau aktivitas manusia itu baik, ya insya Allah aktivitas yang dimotivasi dengan kebaikan tadi akan mendatangkan pahala. Sampai Nabi mengatakan persoalan-persoalan yang mubah saja itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Beliau pernah menyampaikan fi kulli ibadin ajrun. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyampaikan hal seperti itu di hadapan para sahabat, sahabat kaget, masa sih Nabi setiap aktivitas manusia itu akan mendatangkan pahala. Sampai-sampai kata beliau, ketika seorang suami mendatangi istri pun juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ketika itulah kemudian sahabat itu tercengang, sehingga sahabat-sahabat bertanya kepada beliau dengan mengatakan, apa iya Nabi, aktivitas seperti itu saja kok bisa mendatangkan pahala? Jawaban beliau, ya sama sahabat, kalau kemaluanmu itu ditaruh di sesuatu hal yang haram, pasti kamu akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau hal itu kamu letakkan di sesuatu yang halal, pasti kamu akan juga mendapatkan pahala. Itu dengan catatan apabila motivasi, niat ya yang melatar belakangi orang beraktivitas seperti itu semata-mata lillahi ta'ala, semata-mata yaitu untuk kebaikan. Maka ini yang membedakan antara apa? Manusia dengan binatang. Binatang kan nggak punya gitu ya, niat gitu. Tapi yang punya seperti ini hanya apa? Hanya manusia. Yang kedua, yang membedakan hati manusia dengan lainnya itu adalah di samping hati manusia itu diberi oleh Allah al-ba'is, al-iradah, ya, motivasi, kehendak, niat, juga hati manusia itu diberi oleh Allah ilmu. Cuman ilmu itu didapatkan oleh manusia dalam dua tahapan. Ketika masih balita ya, ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang mengatakan umpamanya nggak mungkin air itu akan berubah menjadi minyak gitu ya. Jadi kata Al-Ghazali, ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu-ilmu yang awal ya, yang seperti biistihalatil mustahilat, ilmu-ilmu yang mengatakan bahwa sesuatu yang mustahil itu ya mustahil, nggak akan bisa apa berubah. Begitu juga ilmu-ilmu yang mengatakan sesuatu yang jaiz itu ya jaiz, seperti itu. Nah, barulah pada tahapan kedua itu manusia itu memperoleh ilmu itu dari bermacam-macam cara. Kata Al-Ghazali, ada ilmu yang didapatkan oleh manusia itu setelah manusia sudah menginjak usia mumayyiz kemarin ya, adalah itu kadang-kadang bil mukasyafa. Jadi ilmu yang didapatkan oleh manusia itu kadang ada kalanya itu dengan cara ilham, mukasyafa, atau yang kemarin sudah kita pernah singgung yang dinamakan dengan ilmu laduni. Jadi ilmu yang tiba-tiba didapatkan oleh manusia itu tanpa melalui ta'alum, tanpa melalui belajar, tanpa melalui tafakur, tanpa melalui proses apa? Berpikir. Tapi tiba-tiba ilmu itu apa? Datang dengan sendirinya. Nah, ilmu yang datang dengan sendirinya tanpa melalui proses tafakur, tanpa melalui proses ta'alum, belajar, ya, dan tanpa proses yaqra, membaca seperti itu, ilmu semacam ini itu dinamakan oleh Al-Ghazali sebagai ilmu mukasyafa, atau dalam istilah lain ilmu laduni. Kalau Burhan Zarkasi itu mengatakan itu ilmu mauhib, ilmu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses apapun. Dan setiap kita ini itu memiliki potensi untuk mendapatkan ilmu mukasyafa ini, untuk mendapatkan ilmu laduni semacam ini.
Gimana caranya? Caranya adalah tentu dengan kebersihan hati kita. Jadi semua itu berangkat dari apa? Kebersihan hati. Nah, ilmu laduni atau ilmu mukasyafah menurut istilah Imam Al-Ghazali itu akan kita dapatkan apabila kita manusia ini memiliki qalbun salim, qalbun safi, hati yang bersih. Nah, dulu Nabi itu banyak sahabat-sahabatnya yang sakit, demam, batuk, pilek gitu. Nah, dulu kan belum ada obat batuk, belum ada obat pilek ya. Nah, Nabi apa? Mencoba mengobati mereka-mereka yang sakit itu dengan mengambil segenggam debu di pekarangan itu. Terus Nabi mengobati biidznillah ya, biturbati bihada turba usfika ya Allah isfi anta safi la sifaan ila sifauka sifaan la yughadiru saqama. Dengan izin Allah apa? Nabi mengobati dengan debu ini sembuh sakit sahabat-sahabat tadi. Allahu Akbar. Nah, itu nggak bisa diulang Nabi lagi, apalagi kita. Nanti jangan-jangan antum ini ya, Pak, saya ikut ya kalau ke Madinah, saya tak ambil debu di sana. Terus nanti saya akan mendirikan klinik, akan saya namai klinik Turbatus Syifa gitu, debu obat gitu ya. Nah, nggak bisa. Itu hanya Nabi dan itu sekali tok. Nggak bisa kemudian apa? Diulang-ulang, apalagi sifatnya permanen, apalagi dikomersilkan. Ya, nggak mungkin. Jadi namanya karomah, mukjizat itu hanya sekali itu saja, ya kan? Hanya sekali itu saja kejadian itu, tidak bisa terulang untuk kedua kali dan ketiga kalinya. Dan itu di saat manusia atau orang itu menghadapi kesulitan, ya, mungkin mara bahaya yang mengancam dirinya. Nah, karomah itu akan apa? Diberikan oleh Allah manakala orang itu hatinya apa? Bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia juga apa? Baik, dengan makhluk-makhluk Allah juga apa? Baik. Insya Allah karomah atau ilmu kasafah tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.